Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 1201623 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan ke-9, dengan materi yang bertemakan upaya meningkatkan nilai pelanggan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management? Jawabannya, CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Kalakota dan Robinson menjelaskan CRM merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena strategi CRM dapat mendorong dan membantu perusahaan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, memproduksi produk yang dibutuhkan, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Hal ini didukung oleh pendapat Kotler dan Keller yang menjelaskan bahwa perusahaan perlu mengerti kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga dapat menjalin hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya, bacakan surah Ar-Rod ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusula wa yahsyawna Rabbahum wa yakhafunas wa al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperhatikan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Selanjutnya, coba bacakan surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim durriyatan lima fankhofu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah dan orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan bahwasannya ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Selanjutnya, Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum tili illa an takuna tijaratan antarodin mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakumtum bainan nasi antahkumu bil madli innallaha bimimma yamitukum bih innallaha kana samiman basiro. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu. Selanjutnya, bacakan surah An-Nisa ayat 5 dan 63 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran surah An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati jamalallahu lakum qiyamau warjukuhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan mamrufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian atau dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina lamumullahu ma fi qulubihi fala rid anhum wa'idhum wa kullahum fiya anfusihim
qaulan balima. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hadirkan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Selanjutnya bacakan surah As-Saff ayat 2 sampai 3 dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Isi kandungannya adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang, jujur, berani bertanggung jawab, berani berjuang, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Selanjutnya bacakan surah Al-Ankabut ayat 46 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wa wahiddu wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah berfirman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Isi kandungan surah Al-Ankabut ayat 46 ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakan, hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya, padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak mereka sendiri. Selanjutnya, apa tujuan CRM? Tujuan CRM atau Customer Relationship Management adalah untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Sedangkan menurut Kalakota dan Robinson, tujuan Customer Relationship Manajemen atau CRM adalah menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapat, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi konsisten yang berulang. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Terdapat 4 dimensi Customer Management System yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi Customer Management System dilanjutkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelangganan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang keempat, pengembangan pelanggan. Selanjutnya, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Menurut Tunggal,
Manfaat Customer Relationship Management atau CRM adalah pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Dan selanjutnya, fungsi dari CRM ialah menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelangganan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Selanjutnya, bacakan artikel ini, Customer Relationship Management atau CRM, Alif Maulana 1, Muhammad Armi, Kevin Octavian, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng, Tritayasa, Jalan Jenderal Sudirman KM 3, Cilegon, Banten, kode pos 42435, dan setelah dibaca apa yang dapat diketahui dan diperoleh. Baik. Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa teknologi yang melatar belakangi CRM diantaranya adalah mendapatkan, menyimpan analisis terhadap customer, vendor, partner, dan proses informasi internal. 7 keuntungan diterapkannya sistem CRM. Yang pertama, meningkatkan pengalaman customer. Yang kedua, pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Yang ketiga, tingkatkan kinerja tim penjualan. Yang keempat, perencanaan inventaris yang lebih baik. Yang kelima, layanan drive after sale. Yang keenam, mengurangi kerugian dan modal. Dan yang ketujuh, tingkatkan keunggulan kompetitif Anda. Selanjutnya, bacakan skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya, apa permasalahannya, apa tujuan penelitiannya, dan apa manfaatnya. Upaya meningkatkan pelanggan Az-Zahra Collection. Latar belakang. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, prosesnya diikuti dengan baik. Demikian juga mengelola sebuah bisnis pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan perintah mengelola bumi, sisinya diantaranya ada dalam surat Sa'ad ayat 26. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya dawadu inna jamalna kholifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqo wala tattabihil hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabu sadidum bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan dalil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki potensi manajerial atau khalifah untuk mengelola secara benar dan berkeseimbangan atau adil dalam memakmurkan bumi. Di samping itu juga menegaskan bahwa dalam menjalankan peran manajerialnya jangan mengikuti hawa nafsu, atau sebab mengikuti hawa nafsu akan menghalalkan segala cara.
yang melupakan orang dan dari peran yang dijalankannya sebagai khalifah, sementara perannya itu akan tetap diperhitungkan persidangan agung di hadapan pemberi mandat atau Allah pada hari akhirat. Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Kita sering merasakan puas atau tidak puas dengan sebuah produk yang kita beli. Sebenarnya perasaan itu muncul ketika kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan yang kita rasakan. Jadi kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan. Pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Suatu perusahaan didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu, baik berupa barang ataupun jasa, untuk kemudian dipasarkan dan dijual kepada pengguna yang memerlukannya. Dalam strategi induk perusahaan atau dalam strategi dasar berbagai suatu bisnis yang terdapat di dalamnya telah dinyatakan secara umum landasan berpikir dan bekerja dalam bidang produksi yang secara operasional dirinci oleh para manajer produksi. Seperti diketahui, perusahaan meluncurkan suatu produk tertentu karena dianggap dapat memuaskan sebagian kebutuhan para pengguna. Produk unggulan perusahaan atas nama kemampuan perusahaan meraih keuntungan tergantung. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan diarahkan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan share pasar tertentu serta penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Hal itu dapat meningkatkan pelangganan selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik dan mengarahkan pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang baik pula. Permasalahannya berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana upaya meningkatkan pelangganan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelangganan. Manfaatnya bagi tempat penelitian yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi pelanggan maupun konsumen lain. Selanjutnya, bacakan skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian tersebut. Baik, teori yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, yaitu dengan menggunakan teori jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang terkandung di dalam skripsi tersebut ialah Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelangganan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran yang tidak memberatkan dan kemudahan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, yaitu benar tidak berlebih-lebihan. Dengan meningkatkan pelanggan, maka akan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Selain berorientasi pada produk, pemahaman konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya untuk pertemuan ke-9 ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.